Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang laporan survei cepat Gempa Malang, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang menggunakan metode tremor. Survei cepat yang kami lakukan ini kami lakukan pada tanggal Sabtu 24 April 2021 bersama dengan tim dari Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim Institut Teknologi 10 November. Baik, yang pertama sebagai pendahuluan bahwa gempa bumi yang terjadi di selatan Jawa Timur tanggal 10 April 2021, gempa tersebut dari BMKG, parameter gempa dengan waktu 10 April pukul 14 terjadi pada jam 14 WIB, kemudian parameternya pertama magnitudenya itu sekitar 6,7, kemudian dengan BMKG dilakukan proses pemutakhiran menjadi 6,1 magnitudo. Kemudian koordinat hiposenternya berada di Samudra Hindia yang bintang ini. Kemudian kedalamannya 80 km yang ini dikatakan sebagai gempa interberat atau gempa cukup dalam ini. Kemudian mekanisme sumber dari gempanya ini merupakan pensesaran oblik dominan naik. Kemudian gempa ini juga terasakan karena kedalamannya yang cukup dalam dan kemudian gempa ini cukup besar ya 6,1, maka ini hampir seluruh Jawa ini merasakan walaupun intensitasnya itu berbeda. Memang yang besar ini ada di Malang, Blitar, dan Lumajang. Kemudian dampak gempa bumi yang tercatat pada frekuensi yang kami dapatkan ini 9 korban jiwa meninggal di Malang dan Lumajang. Kemudian yang luka-luka ini cukup banyak dan banyak pohon mengalami kerusakan, dan ini intensitas guncangan maksimum itu ada di 6 ini, kuning ini. Lumayan kuat juga ya. Kemudian sebagai kelanjutan bahwa hasil dari laporan dari BMKG yang khusus menyampaikan dari gempa Malang ini, bahwa memang gempa Malang ini berada di zona ini dalam ini sekitar 6,1, ini berada di intraslab gitu kan. Kalau posisi dari megatrust yang ada di sebelah sini, tapi ini kayaknya memang karena ini lebih dalam, maka lokasinya dia lebih mendekati dari Pulau Jawa ini. Kalau antara megatrust dan selatan Jawa ini sekitar 200, namun untuk kembangnya ini dia lebih dekat dengan pantai selatan Jawa. Dan kalau ini yang gambar yang sebelah kiri ini merupakan overlay dari background CI sendiri yang ada di selatan Jawa. Memang kita sudah sama tahu bahwa areanya adalah merupakan tumbukan lempeng yang kemudian ini menjadi satu sumber gempa yang berdetail. Tapi kemudian kalau lebih detail lagi sebenarnya akan dibagi menjadi beberapa lokasi lagi, kemana kemudian dia akibat dari yang kemarin lagi setelah outer rise, gempa di luar zona tumbukan, kemudian dia megatrustnya sendiri, kemudian nanti juga ada gempa intraslab juga. Jadi menurut Krabbenhoff et al. 2010 ini merupakan skema tumbukan lempeng antara oceanic mantle dari laut, kemudian menumbuk dari benua kontinental, seperti benua, kerak benua. Jadi posisinya bahwa ini sekitar ini 40, ini lebih dari 80 di sini. Nah, kemudian wilayah terdampaknya ini sangat cukup luas ya. Ini kalau yang paling parah ini memang di Malang dan Lumajang. Beberapa daerah yang lain ini terasa dan memang cukup berdampak, tapi memang tidak sekuat di Malang dan Lumajang. Kemudian kenapa kemudian kami memilih di wilayah Werotaman, karena menurut data yang kami dapatkan pada waktu itu bahwa dari
Kabupaten Malang ini yang terbanyak itu di Kecamatan Tirtowido dan Kecamatan Ampel Gading. Dan pada waktu itu beberapa desa di kecamatan tersebut sudah mendapatkan masuk dari tim bantuan dan survei, dan kami mendengar bahwa di desa utama ini masih belum mendapatkan dan cukup parah juga di sana, sehingga kami survei difokuskan pada desa Wirotaman kecamatan Ampel Gading. Kemudian metode yang kami gunakan adalah metode mikrotremor, yang di mana metode ini merupakan getaran tanah yang kecil dan terus-menerus yang bersumber dari berbagai macam getaran seperti aktivitas manusia, angin, dan dari lainnya. Yang analisis dari mikrotremor ini berupa nanti analisis HVSR, horizontal spiral ratio, ini yang nanti outputnya dapat menggambarkan parameter frekuensi natural, amplitudo, yang itu dapat menggambarkan kerusakan bangunan akibat pengaruh efek lokal. Karena kadanglah memang kalau satu gempa itu, walaupun dia jaraknya dekat dengan pusat sumber gempa, daerah tersebut tidak serta-merta dia hancur. Tapi kemudian dia jarak yang lebih jauh, jadi dia lebih rusak. Dan ternyata memang salah satu hal yang sering adalah kondisi efek lokal. Apakah dia itu nanti kondisi tanahnya itu keras atau dia lunak. Nah, efek lokal ini dapat menyebabkan kerusakan gempa secara umum dijadikan dengan frekuensi natural yang rendah dan amplitudo. Karena kalau nanti frekuensi natural rendah ini nanti berhubungan dengan ketebalan sedimen, yang mana ketika suatu gelombang gempa itu melewati suatu sedimen yang dia cukup tebal, maka gelombang seismik atau gelombang gempa itu akan mengalami yang namanya amplifikasi. Kemudian ini tujuannya adalah menghitung parameter frekuensi natural, amplifikasi tanah, dan nanti ada indeks kerentanan ataupun nanti predominan. Kemudian lokasi pengukuran, kami melakukan survei di 4 lokasi titik pengukuran, namun ditambahkan dengan beberapa survei lokasi juga, daerah mana yang kemudian dia rusak lebih parah dan daerah mana yang dia tidak mengalami kerusakan. Di sini kami menemukan beberapa stop set gitu ya, yang menarik bahwa dia kalau di daerah yang dekat dengan balai desa ini secara topografi dia rendah gitu, topografinya dia lebih landai, dia ternyata batuan yang ada di sekitarnya itu bereaksi dan dia keras. Dan memang daerah-daerah yang dia bawa ini tingkat kerusakannya itu rendah. Kemudian kalau yang dia ini kalau dari peta ini naik, jadi ini tim pertama sudah melakukan pemetaan drone, kami ini termasuk tim yang kedua dari desa Taman ini, dan ini cukup mengupdate dari peta yang ada yang didapatkan. Dari sini untuk yang titik 1, kemudian titik 2 ini daerahnya ini cukup tinggi. Kemudian 3, 4 ini dia turun lagi daerahnya. Pengukuran kami dilakukan selama 30 menit. Kemudian kalau secara geologi, lokasi pengukurannya ini Desa Wirotaman itu pada formasi Wuni. Formasi Wuni ini terdiri dari breksi dan lava andesit basal, breksi tuf, kemudian breksi lahar, dan tuf pasiran. Kemudian kalau ini dari data geologi ini yang sebelah utara ini Gunung Semeru ya. Kalau selatannya adalah yang selatan, utara ke arah atas ini. Kemudian untuk lebih detail bahwa kita berada di 4 lokasi, jadi dari kontur pun juga kelihatan bahwa ini lebih tinggi, ini rendah. Ini kita juga sebenarnya mau mengecek bahwa apakah tarikan patahan yang ada di peta geologi ini juga mempengaruhi di sana karena ada patahan lokal. Kemudian untuk metodologinya, jadi yang pertama kali studi pustaka, kami mencari beberapa referensi tentang peta geologi yang ada, kondisi seismisitas yang ada, kemudian peta terdampak yang ada. Kemudian proses akuisisi data kami melakukan di 4 titik, durasi pengukuran dengan metode mikrotremor ini adalah 30 menit. Kemudian proses pengolahannya nanti menggunakan ACFSR yang nanti didapatkan frekuensi natural, amplifikasi, dan nanti bisa diturunkan periode dominan ataupun nanti indeks kerentanan tanah. Kemudian nanti interpretasi hasil ini dari data frekuensi natural, amplifikasi, dan periode dominan, dia diklasifikasikan mana tanah yang dia itu lunak, keras, dan batuan. Dan dari sini nanti bisa diasosiasikan bahwa
tanah lunak ini berhubungan dengan apakah dia dampaknya itu dia lebih rusak atau daerah tersebut tidak terlalu kerusakannya tinggi. Misalnya. Kemudian ini hasilnya dari pemetaan dari survei cepat kami bahwa di titik 1 ini berada di apa namanya dekat warga yang mengalami kerusakan bangunan. Dari kurva yang ada di sini ini menunjukkan kalau yang ini Y-nya adalah nanti amplitudo, kemudian yang X-nya ini merupakan frekuensi natural. Nah, posisi frekuensi naturalnya itu berada di tengah-tengahnya sini. Jadi ini frekuensi natural, ini kemudian amplitudo. Ini dapatkan frekuensi naturalnya 1,55, kemudian amplitudonya 4,28, predominannya. Jadi untuk mendapat predominan ini tinggal 1 dibagi frekuensi natural. Nah, klasifikasi yang dapatkan dari Zhao et al. Darumat yang ini dijadikan sebagai panduan gitu, SNI gitu, bahwa titik ini merupakan klasifikasi tanah lunak, dan ini menjadi penting, ini daerahnya kerusakan yang kanan kiri di sini. Kemudian titik kedua ini frekuensi tanah naturalnya adalah 3,2, amplitudenya 5,57, predominannya 0,31. Lokasi tanahnya ini tanah keras, namun juga di sini ada sedikit kerusakan juga gitu. Nah, ini pada waktu survei kami juga mengajak dengan tim sipil, selain dengan kondisi tanah lokal juga ternyata memang kondisi bangunannya itu tidak sama gitu. Kemudian ini titik 3, ini kita berada di rendahan lagi, ini frekuensi naturalnya cukup tinggi, sehingga predominannya 0,29, dan ini secara klasifikasi tanah ini merupakan masuk di batuan. Jadi kalau dia di sini batuan di sini, yang ini masuk ke dua ini ya, tanahnya keras gitu ya. Kemudian yang ketiga ini 0,08 ya, frekuensi naturalnya cukup tinggi 0,08, ini masuk di klasifikasi yang A di sini. Rock dan strip soil adalah batuan. Untuk dari secara yang kemarin kita ukur, yang lokasi titik 3 dan 4 ini memang tidak terjadi kerusakan, namun hanya merasakan yang cukup kuat saja. Namun beberapa bangunan yang ada, memang dari hasil klasifikasi ini memang kita berada pada kondisi batuan keras sampai ke batuan. Sehingga memang dari hasil ini apa namanya mengarah pada satu kesimpulan bahwa memang daerah yang dia itu berada pada tanah yang lunak, daerah tersebut itu memang lebih terjadi kerusakan yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian ini dibandingkan dengan hasil dari BMKG, dari laporan cepat dari BMKG juga. Jadi ini hasil dari pemetaan dan persebaran. Ini kalau VS30 ini dapatkan dari USGS, yang ini menunjukkan kalau yang dia ini merah itu VS30-nya itu rendah. Berarti artinya kalau dia rendah ini merupakan tanah lunak. Kemudian kalau yang dia itu yang tinggi, maka dia itu tanah batuan, tanah keras gitu. Memang ini di tengahnya ini ada tanah endapan atau tanah apa namanya dari pelapukan dari breksi, maksudnya. Kemudian ini hasil dari pengukuran peta dominan dari periode dominan dari BMKG, memang saya juga mirip bahwa kalau BMKG pada waktu itu memang fokusnya pada di Blitar, kemudian Lumajang. Nah, kami coba untuk berada di Malang ini karena Malang memang belum diukur, jadi posisi yang pengukuran kita itu antara Malang dan Lumajang. Di Desa Wirataman itu adalah kecamatan perbatasan antara Malang dan Lumajang. Jadi kami mencoba untuk menambahkan dari survei cepat dari BMKG ini. Dari BMKG juga didapatkan periodenya ini 0,6 sampai 0,2, jadi yang merah ini dia tanah lunak, kemudian tanah batuan. Dari kesimpulan awal ini bahwa pengukuran mikrotremor di Desa Wirataman ini didapatkan nilai frekuensinya 1,55 sampai 11,75 dengan periode dominan 0,8 sampai 0,65 dengan klasifikasi masuk dalam tanah lunak hingga batuan. Nah, dari kesimpulan awal dan dari 4 lokasi titik yang kita lakukan itu daerah yang memiliki nilai frekuensi tanah natural yang rendah, alias dia predominannya dia kecil juga, itu
daerah yang memiliki kerusakan bangunan. Dan untuk frekuensi natural tanah yang tinggi, daerah tersebut tidak mengalami kerusakan bangunan di sana. Kemudian rencana tidak lanjut bahwa 4 titik lokasi dari pengembangan mikrohidrotermal ini sangat tidak cukup, sehingga memang diperlukan untuk survei pendetailan. Untuk itu perlu dilakukan mikrozonasi yang detail di daerah terdampak metode mikrohidrotermal ini. Ya, di daerah masing-masing, Blitar, Malang, kemudian Lumajang khususnya. Kemudian yang umumnya juga beberapa di Jawa Timur ini. Gitu. Mikrozonasi ini artinya dia pembagian wilayah yang lebih kecil dengan parameter-parameter tertentu. Dan yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya bahwa selain mikrodonasi, asesmen bangunan, karena kita tahu bahwa bangunan ini, kalau misalnya kita bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pemerintah atau bangunan-bangunan yang dia engineering, itu saya yakin itu sudah bagus. Namun juga kita perlu menyampaikan bahwa bangunan-bangunan yang ada rumah warga ini juga perlu kita sosialisasikan sedikit demi sedikit supaya minimal SNI mengenai bangunan itu perlu juga diterapkan. Bagaimana caranya supaya minimal dari masyarakat itu sadar dengan hal itu. Kemudian ini yang lebih detail rencana tindak lanjut dalam waktu dekat yang kami lakukan. Jadi kami dalam waktu ini itu di DRPM, Direktorat Riset Penelitian, ini membuka sesi batch yang kedua. Dengan kami langsung hasil dari follow up pengukuran kemarin, kita melanjutkan pemetaan mikrozonasi kerentanan bencana gempa bumi di Kecamatan Sukarayudo dan Kecamatan Ampel Gading. Jadi kami berencana untuk di dua kecamatan, setidaknya ini bisa memberikan gambar yang lebih luas. Karena memang terkait masalah amunisi atau dana, sehingga kami juga untuk fokus di dua kecamatan yang berdasarkan info dari BPBD setempat bahwa dua kecamatan ini mengalami kerusakan yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian juga bersamaan dengan survei kami di lapangan bahwa ternyata di daerah lokasi sana itu mengalami kekurangan air bersih, sehingga ini menjadi penting juga bahwa pemetaan potensi air tanah dengan menggunakan listrik di daerah pasca gempa ini menjadi penting. Setidaknya ini dari tim mahasiswa juga bisa terlibat bagaimana membantu masyarakat yang terdampak langsung. Kemudian berikut adalah dari dokumentasi. Kita sedang berada di kantor kepala desa. Yang kantor kepala desanya tidak mengalami kerusakan karena ini letaknya di bawah, dan setelah saya survei, ini batuan kerasnya itu bereaksi itu dia sangat dangkal gitu ya. Kemudian kami juga menyampaikan hasil yang sudah dilakukan oleh tim pertama, tim teman-teman dari geomatika untuk melakukan drone, dan ini sudah kita sampaikan. Kemudian kita juga membawa bantuan dari tim kemanusiaan ITS untuk memberikan bantuan beras dan beberapa bahan-bahan yang lain. Kemudian ini merupakan dokumentasi dari pengukuran mikrohidrotermal kita. Jadi alatnya sederhana dan seperti ini. Jadi dengan seismo komponen, kemudian ini adalah vibralognya. Dan kita langsung di lapangan cek juga apakah datanya bagus atau tidak. Kemudian yang bawah ini merupakan beberapa bangunan, dan kita masih sangat miris ya. Setelah 2 minggu gempa, ini masyarakat di sana bangunannya ini sebagian karena sudah layak dia dirubuhkan gitu kan. Dan ini orang-orangnya masih berada di tenda sederhana. Baik, terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut dan penelitian dan KKN kami yang kita unggah bisa diterima dan kita bisa berlanjut untuk melakukan penelitian di daerah Malang sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.